Belakangan ini setiap kali kalian membuka media sosial, isinya apa? Kalau bukan isu politik, pasti berita perceraian artis. Suami pergoki istri selingkuh dengan berondong di hotel, istri malah bela selingkuhan. Seorang suami menalak langsung istrinya yang ketahuan berselingkuh. Polanya hampir selalu sama, ada plot twist, ada bukti chat yang di-spill di X atau TikTok. Netizen murka, lalu muncul istilah orang ketiga atau perselingkuhan. Fenomena ini menarik, netizen kita paling jago kalau urusan menghujat dan memboikot pelaku selingkuh di medsos. Tapi pertanyaannya, kalau kasus itu bergeser ke dunia nyata, ke kehidupan pribadi kalian, misalnya, kalian atau teman kalian yang diselingkuhi, apakah kalian tahu apa yang harus dilakukan secara hukum? Kebanyakan orang cuma bisa menangis, curhat di medsos, atau melabrak ke hotel membawa massa. Yang lucunya, massa yang tidak punya kepentingan ini justru lebih galak daripada pasangan yang bermasalah. Padahal tindakan-tindakan seperti ini justru sering membuat korban berbalik jadi tersangka karena pasal pencemaran nama baik atau penganiayaan. Hari ini kita bedah secara lugas. Sebetulnya, selingkuh atau perzinahan jika dilihat dari kacamata hukum positif di Indonesia dan kacamata agama, batasannya ada di mana? Dan bagaimana caranya kalian melindungi diri tanpa harus masuk penjara karena tindakan konyol? Mari kita bahas. Punya anak dua aku tinggalkan itu. Apa videonya? Jangan sakit-sakit. Apa ini? Kalau kakaknya video aku nggak mau kak, sumpah. Ini tas saya nih, yang saya cari-cari hilang. Dia dulu Nara. Nih. Halo sayang. Anjing lu ya. Aku kan nggak tahu. Kita mulai dari dasarnya. Di masyarakat kita, kata selingkuh dan zina sering dianggap sama. Padahal di mata hukum, dua hal ini punya bobot yang jauh berbeda. Secara agama, kita ambil contoh mayoritas di Indonesia, yaitu Islam. Batasan zina itu sangat tegas. Jangankan sampai berhubungan badan, mendekati jalannya saja sudah tidak boleh. Dalam hukum agama, selingkuh lewat chat mesra atau pegangan tangan dengan yang bukan mahram sudah terhitung dosa dan masuk kategori pelanggaran moral yang serius. Tapi bagaimana dengan hukum di negara kita? Ini hal penting yang wajib kalian pahami. Dalam hukum perdata atau hukum perkawinan kita, selingkuh bisa menjadi alasan kuat untuk mengajukan gugatan cerai. Tapi kalau kalian mau membawa kasus perselingkuhan ini ke ranah pidana agar pelakunya dipenjara, kalian tidak bisa cuma berbekal bukti chat, sayang kamu lagi apa? Tidak bisa. Dalam KUHP kita, baik yang lama, pasal 284 maupun KUHP yang baru di pasal 411, delik persinahan punya syarat mutlak. Harus ada persetubuhan, harus ada hubungan seksual layaknya suami istri antara laki-laki dan perempuan, yang salah satu atau keduanya terikat perkawinan yang sah. Jadi kalau pasangan kalian ketahuan makan malam berdua, nonton bioskop bareng selingkuhannya, atau bahkan deep talk di dalam mobil, secara agama dan moral itu salah. Tapi secara hukum pidana itu belum bisa disebut zina. Polisi tidak akan memproses hal tersebut sebagai tindak pidana perzinahan. Ada satu hal lagi yang sering disalahpahami oleh orang awam. Pasal perzinahan ini sifatnya adalah delik aduan absolut. Artinya apa? Polisi tidak berhak tiba-tiba datang gerebek kamar hotel atas laporan tetangga, ormas, atau netizen. Tidak bisa. Yang berhak melaporkan itu hanya suami atau istri sah yang dirugikan. Orang tua atau anak pun tidak punya hak untuk melaporkan hal tersebut dalam aturan standarnya. Konsekuensi juga tegas, kalau kalian melaporkan pasangan kalian karena bersenang-senang dengan orang lain, kalian harus melaporkan kedua-duanya. Kalian tidak bisa memenjarakan selingkuhannya lalu memaafkan pasangan kalian. Pilihannya hanya dua, penjarakan dua-duanya atau maafkan kedua-duanya. Sekarang kita masuk ke survival guide-nya. Pahit-pahitnya kalau kalian berada di posisi korban,
kalian tahu pasangan kalian selingkuh, langkah taktis apa yang harus kalian lakukan agar kalian tidak melakukan kesalahan fatal secara hukum. Jangan pakai emosi, pakai strategi. Langkah pertama, amankan bukti digital tanpa melanggar hukum. Banyak orang langsung meng-capture chat lalu membagikannya ke grup WhatsApp keluarga besar atau mengunggahnya di Instagram Story dengan caption makian. Jangan pernah lakukan ini. Begitu kalian sebar ke publik, kalian membuka celah bagi mereka untuk menuntut balik menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27A. Niat hati mencari keadilan, kalian malah justru yang masuk penjara karena pencemaran nama baik. Simpan bukti chat itu, backup rekaman, simpan bukti transfer jika ada, lalu taruh di folder private. Bukti ini gunanya untuk persidangan cerai atau laporan polisi nanti, bukan untuk konsumsi publik di medsos. Langkah kedua, jangan asal penggerebekan. Kalau kalian tahu mereka sedang di suatu tempat, jangan bawa massa satu kampung sambil menyalakan kamera ponsel, lalu mendobrak pintu. Ini bisa terjerat pasal pengrusakan barang atau perbuatan tidak menyenangkan. Cara yang elegan dan sah, ajak aparat setempat, ajak ketua RT atau security resmi. Jika ingin dibawa ke ranah pidana, hubungi polisi untuk mendampingi. Dengan begitu, prosesnya bersih, sah di mata hukum, dan buktinya tidak bisa disanggah di pengadilan karena diambil dengan cara yang legal. Langkah ketiga, tentukan target kalian. Kalian harus rasional. Kalian mau cerai baik-baik dengan hak asuh anak dan pembagian harta yang jelas, atau kalian mau memenjarakan mereka berdua lewat jalur pidana. Jika target kalian adalah mengamankan masa depan kalian dan anak-anak, fokus pada jalur perdata atau gugatan cerai. Bukti-bukti perselingkuhan tadi akan membuat posisi kalian sangat kuat di depan hakim untuk mendapatkan hak asuh anak dan memastikan kewajiban nafkah pasca perceraian terpenuhi. Pernikahan adalah urusan komitmen moral dan agama. Tapi begitu kalian menandatangani buku nikah, kalian harus sadar bahwa kalian baru saja mengikatkan diri dalam sebuah kontrak hukum yang sah dengan segala konsekuensinya. Maka dari itu, melek hukum bukan agar kalian jago berdebat atau mencari kesalahan orang lain. Melek hukum adalah perisai kalian, agar di saat-saat tersulit dalam hidup kalian, seperti saat kalian dikhianati, kalian tetap bisa berpikir jernih, melindungi hak-hak kalian, dan tidak bisa diintimidasi oleh siapapun. Jangan biarkan emosi sesaat merusak masa depan kalian. Mainkan dengan tenang, pakai aturan main yang ada. Seperti biasa, apa yang saya sampaikan di sini adalah edukasi publik agar kita semua makin cerdas bersama. Jika kalian membutuhkan penanganan kasus yang spesifik, hubungi profesional hukum yang kalian percaya. Saya Indra, tetap kontrol diri, tetap waras, dan tetap melek hukum. See you next time.